Saudara, sangat mudah bagi kita untuk dapat berkata-kata dengan baik ketika lawan bicara juga bersikap demikian. Tetapi bagaimanakah sikap hati kita saat menghadapi orang yang kata-katanya itu tidak menyenangkan, bahkan melukai? Mari kita baca firman Tuhan dari Yakobus bab 3 ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mari kita secara jujur bertanya kepada diri sendiri, apa yang kulakukan saat seseorang sering sekali berkata kasar, memaki atau membentak, apalagi kalau itu diucapkan oleh orang-orang terdekat kita. Respon hati orang bisa beragam, ada yang enggak mau kalah, yang dimarahi bisa lebih galak dan membalas dengan perkataan yang lebih kasar. Ada pula yang memilih diam tidak membalas, tapi di dalam hatinya penuh makian. Ada pula yang mengumpat dengan suara pelan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dari mulut kita tidak boleh ada satu kata pun yang sifatnya mengumpat atau mengutuk orang lain, sebab setiap orang diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kalau kita mengumpat orang lain, kita sudah merusak gambar diri sesama. Saudara, kita tahu bahwa perkataan yang kasar itu seperti panah api yang dilepaskan. Ini berarti perkataan itu akan menancap di pikiran dan hati pendengarnya dan pastinya menimbulkan luka. Namun, sekalipun hati kita teraniaya oleh perkataan orang lain, janganlah kita membalasnya, sekalipun dengan cara mengumpat. Meskipun orang itu tidak mendengar umpatan kita, tapi Tuhan dengar. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dengan sempurna. Ini berarti saat hati kita teraniaya karena perkataan yang kasar, kita harus tetap belajar membalasnya dengan kata-kata yang baik. Dulu saya kalau mendengar perkataan orang yang melukai hati, saya nggak pernah balas dengan perkataan yang tajam, tapi saya mengumpat dalam hati. Bibir saya bisa menahan ucapan untuk membalas, tapi hati saya mengeluarkan makian. Namun setelah mengenal firman Tuhan, puji nama Tuhan, saat saya diperlakukan dengan kurang menyenangkan, hati saya tetap damai. Hati saya tidak lagi memaki, tetapi sebaliknya saya justru bisa berdoa bagi orang yang kasar terhadap saya. Maka saudara, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk selalu memperkatakan yang baik, sekalipun kita dibentak atau dikata-katai dengan kasar. Kita mau belajar tidak mengumpat atau mengutuk lawan bicara, sekalipun hati teraniaya. Sebaliknya, kita selalu memohon rahmat kebijaksanaan Tuhan agar memampukan kita untuk dapat membalas dengan perkataan yang baik dan lemah lembut penuh kasih. Bagaimana caranya agar kita tidak mengeluarkan umpatan, baik itu yang terucap melalui mulut maupun yang terucap dalam hati saat teraniaya? Pertama, kuasai diri, tahan lidah dan hati untuk tidak mengumpat. Mari dengan cepat berpikir, aku gak mau ikutan berdosa. Api jangan dibalas dengan api. Kedua, selalu melihat kebaikan si lawan bicara. Jangan fokus pada perkataannya yang tidak menyenangkan, tapi pikirkanlah juga kebaikan-kebaikan yang sudah ia berikan kepada kita. Ketiga, berdoa dalam hati.
daripada berdosa, lebih baik berdoa, memohon agar Tuhan memberikan hati yang lemah lembut dan sabar. Keempat, anggaplah situasi yang demikian itu sebagai ujian kasih. Ukuran kasih kita sebagai orang Kristen itu harusnya dari waktu ke waktu semakin besar. Maka saat hati teraniaya, anggaplah itu sebagai batu loncatan bagi kita untuk mengasihi sesama dengan lebih baik lagi agar kasih kita semakin bertambah. Mari saudara, kita belajar berkata-kata dengan baik sekalipun hati terasa sakit dan pedih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.